Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit, semoga lekas disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini, yaitu dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah Ibu bagikan melalui WA Group. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori, yaitu teori kesatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori Brahmana, serta kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, mulai dari kerajaan tertua yaitu Kerajaan Kutai hingga Kerajaan Buleleng di Bali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir dari bab 2, yaitu tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Sebenarnya kita telah membahas mengenai hal ini pada materi kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu tentang peninggalan atau sumber sejarah. Akan tetapi pada kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah mempelajari mengenai materi ini, kalian diharapkan dapat menganalisis berbagai contoh seni bangunan pada masa Hindu-Buddha, menganalisis perkembangan seni ukir, seni sastra, dan aksara pada masa Hindu-Buddha, menganalisis perkembangan sistem pemerintahan dan sistem kepercayaan pada masa Hindu-Buddha, serta menyajikan karya tulis tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Apa sih yang dimaksud dengan akulturasi kebudayaan ini? Akulturasi kebudayaan yaitu sebuah proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak menghilangkan kepribadian atau ciri khas dari kebudayaan aslinya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan asli Indonesia. Adanya kontak dagang dari pedagang India dengan pedagang Indonesia ini mengakibatkan terjadinya kontak budaya atau akulturasi, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan yang baru, tetapi tidak menghilangkan ciri khas atau kepribadian dari kebudayaannya sendiri. Contoh hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli terdapat pada seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan,
serta sistem pemerintahan. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Yang pertama yaitu seni arsitektur atau seni bangunan. Pasti kalian sudah tidak asing dengan bangunan yang disebut dengan candi. Ada banyak sekali peninggalan berupa candi di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur, yang merupakan bekas peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Mungkin beberapa dari kalian bahkan sudah pernah mengunjunginya. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari kebudayaan Hindu-Buddha. Sedangkan bentuk candi di Indonesia yang pada hakikatnya mirip dengan punden berundak-undak yang merupakan unsur asli dari kebudayaan Indonesia. Coba kalian perhatikan bentuk Candi Borobudur di samping ini. Bentuknya mengerucut seperti punden berundak-undak yang merupakan peninggalan dari manusia purba pada masa megalitikum yang ditemukan di Indonesia. Sedangkan patung-patung dan stupa yang mengelilingi candi ini merupakan unsur kebudayaan dari India. Yang kedua yaitu bentuk akulturasi kebudayaan pada bidang seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India ke Indonesia juga membawa perkembangan pada bidang seni ukir, seni pahat, dan seni rupa. Hal ini dapat dilihat pada relief atau gambar timbul yang dipahatkan pada dinding-dinding candi. Gambar timbul pada dinding candi tersebut banyak menggambarkan suatu kisah atau cerita yang berhubungan dengan ajaran agama Hindu maupun agama Buddha. Misalnya, relief yang terdapat pada dinding-dinding Candi Borobudur yang merupakan riwayat dari Sang Buddha yang juga terdapat pada kitab Lalita Wistara. Demikian pula halnya dengan candi-candi Hindu. Relief-reliefnya yang juga mengambil kisah yang terdapat dalam kepercayaan Hindu, seperti kitab Ramayana yang digambarkan melalui relief Candi Prambanan dan Candi Panataran. Dari relief-relief tersebut, jika diamati lebih lanjut, ternyata Indonesia juga mengambil kisah asli cerita tersebut. Suasana kehidupan yang digambarkan oleh relief tersebut adalah suasana kehidupan asli, keadaan alam, maupun masyarakat Indonesia. Dengan demikian, terbukti bahwa orang-orang Indonesia tidak begitu saja menerima kebudayaan dari India. Orang Indonesia selalu menyesuaikan dengan keadaan dan suasana di Indonesia sendiri. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Yang ketiga yaitu akulturasi pada seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan di bidang seni sastra di Indonesia. Seni sastra yang berkembang pada saat itu berbentuk prosa dan berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita atau kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana yang ditulis oleh
Walmiki, dan kitab Mahabharata yang ditulis oleh Vyasa. Kedua kitab tersebut merupakan kitab kepercayaan umat Hindu. Kemudian selanjutnya timbul Wiracarita, hasil gubahan dari para pujangga di Indonesia. Misalnya kitab Bharatayuddha yang digubah atau ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Juga munculnya cerita-cerita carangan. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari kitab Mahabharata dan kitab Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, terutama di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Isi dan cerita dari pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau pendidikan. Cerita dalam pertunjukan berasal dari India, tetapi wayang yang digunakan asli dari kebudayaan Indonesia. Seni pahat dan ragam hias yang terdapat pada wayang disesuaikan dengan seni di Indonesia. Di samping bentuk dan ragam hias dari wayang, muncul pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas dari Indonesia. Misalnya seperti tokoh-tokoh punakawan, seperti Semar, Gareng, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung juga oleh penggunaan huruf Pallawa. Misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Ada prasasti-prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya ada prasasti dengan huruf Nagari dari India dan huruf Bali kuno dari Indonesia. Yang keempat yaitu sistem kepercayaan. Sejak masa praksara, orang-orang di kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh yaitu, jika ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan seorang naik perahu. Ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Masyarakat itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah meninggal atau sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang-orang yang masih hidup atau animisme. Setelah masuknya pengaruh India ke Indonesia, kepercayaan terhadap roh halus atau roh nenek moyang tidak langsung punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi yang terdapat di India adalah sebagai tempat pemujaan. Sedangkan di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga berfungsi sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Inilah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara unsur budaya dari India dengan unsur budaya dari Indonesia, di mana perpaduan antara fungsi candi di India dengan fungsi candi di Indonesia yang merupakan tradisi dari pemujaan roh nenek moyang. Bentuk bangunan lingga dan yoni juga merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Shivaisme. Lingga adalah lambang dari Dewa Shiva. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran.
lingga lambang laki-laki, dan yoni lambang perempuan. Yang terakhir yaitu bentuk akulturasi pada sistem pemerintahan. Sebelum datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan di suatu desa atau suatu daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior. Arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Setelah India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja, dan daerah yang dipimpin berubah menjadi kerajaan. Hal tersebut secara jelas terjadi pada kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Salah satu bentuk akulturasi dalam bidang pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin pada masa sebelum Hindu-Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah, dan jika sudah meninggal, rohnya akan dipuja-puja oleh rakyatnya. Kesimpulannya yaitu, sejak semula tampak bahwa letak geografis Nusantara atau Indonesia memainkan peran utama sejak zaman praaksara. Faktor geografis ini tampaknya merupakan faktor permanen dalam perjalanan sejarah Indonesia sepanjang masa. Peran itu ditunjukkan di zaman Hindu-Buddha, ketika jalur utama dalam pelayaran samudra semakin pesat dan dapat menyatukan daerah-daerah antar pulau. Kondisi demikian didukung dengan keterlibatan nenek moyang yang secara aktif dalam perdagangan laut dan mengarungi lautan. Hal ini pada gilirannya telah menumbuhkan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang besar di Nusantara, sehingga mampu menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit yang merupakan kerajaan maritim terbesar. Silang budaya Nusantara di zaman praaksara terlihat jelas ketika masuknya pengaruh budaya Austronesia. Sebagian besar dimungkinkan berkat posisi silang dunia, yaitu letak geografis Nusantara yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Sekali lagi, pola ini diulang lewat integrasi budaya dominan seperti Hindu dan Buddha. Sumbangan terbesar dari zaman Hindu-Buddha ialah membebaskan Nusantara dari zaman praaksara, serta memberikan jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Budaya tulis tetap merupakan bagian terpenting dari perkembangan peradaban hingga saat ini. Meskipun kini kita sudah mengenal media cyber atau media maya, budaya tulisan tidak akan pernah ditinggalkan, dan bahkan akan semakin maju jika generasi muda semakin menguasai bahasa tulis. Interaksi antara budaya Nusantara dengan budaya Hindu-Buddha waktu itu menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah penerima yang pasif, melainkan juga aktif. Jadi, terjadi upaya seleksi atau filter tanpa perlu merendahkan apalagi mengucilkan budaya asli nenek moyang yang sebelumnya sudah ada.
Proses inilah yang dinamakan sebagai proses akulturasi budaya. Tumbuhnya negara-negara tradisional atau kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tidak hanya mewariskan peninggalan-peninggalan sejarah dengan peradaban yang lebih tinggi dari masa nenek moyang sebelumnya, tetapi juga semacam mahakarya yang abadi seperti Candi Borobudur. Lebih dari itu, kekayaan pemikiran mengenai konsep, kekuasaan, bahasa, serta sastra semuanya ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian besar masih ada dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini. Setelah mempelajari mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha ini, kalian diharapkan dapat memahaminya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal di sekitar kalian. Carilah sebuah bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang mempengaruhi baik itu seni bangunan, seni rupa, seni ukir, seni sastra, dan aksara, maupun sistem pemerintahan dan sistem kepercayaan yang masih ada. Kemudian deskripsikan temuan tersebut dalam bentuk teks deskripsi dan kumpulkan melalui link Google Form. Untuk mengerjakan tugas tersebut, kalian dapat menggunakan berbagai sumber bacaan yang valid terkait materi, baik dari buku maupun internet. Apabila ada yang kurang dipahami, baik itu dari pemberian tugas maupun pemberian materi, kalian dapat bertanya melalui WA Group. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mulai memasuki bab 3, yaitu mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Dan jika mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini, dan sehat selalu. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.